Pemirsa, apa saja temuan baru dalam persidangan hari ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum keluarga Yosua, yakni Bang Martin Lukas Simanjuntak, kemudian pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho, dan juga kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan. Ya, selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Selamat petang. Mas Adro. Ya, pertama saya ingin ke Bang Martin Lukas terlebih dahulu. Apa mungkin yang bisa kita cermati atau fakta barulah yang muncul dalam persidangan hari ini? Terutama mungkin yang diucapkan oleh Susi, karena Susi ini cukup menarik perhatian. Dianggap nggak sinkron gitu ketika pertama kali memberikan keterangan ataupun kesaksian. Ya, mengenai Susi, saya pikir ini ya tadi yang saya lihat cuplikannya ada yang disangka lagi ya terkait mengenai ancaman. Pada sidang sebelumnya dia mengatakan bahwa memang ada ancaman terhadap Joshua ya. Nah, itu juga bisa dikonfirmasi ataupun diverifikasi ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Verasi Manjuntak, kalau naik ke atas akan dibunuh ya. Tadi kan juga disampaikan bahwa membenarkan keterangan Kuat ya yang mengatakan sudah memberikan kesempatan kepada Joshua untuk menjelaskan. Yang saya lihat justru sebaliknya. Bagaimana orang mau menjelaskan kalau diancam mau dibunuh? Tentunya itu bukan penjelasan yang objektif. Nah, lalu tadi terkait yang disampaikan oleh rekan yang live di depan persidangan tadi ya dari reporter TV One yang mengatakan bahwa saksi-saksi yang hadir itu meringankan, saya pikir bukan begitu cara menilainya. Untuk melihat meringankan atau tidak bukan berdasarkan ketidaktahuan, tapi berdasarkan bantahan terhadap tuduhan. Nah, saya lihat belum ada, justru yang ada sebaliknya. Seperti contoh keterangan saksi Susi yang di awal katanya dia melihat bahwa di tanggal 4 Juli itu ada bopong-bopongan ya, ataupun dibopong ataupun memaksa membopong dilakukan oleh Joshua sehingga Joshua ditegur oleh Kuat, itu kan patah juga. Nah, saat ini memang sedang berproses ya. Saya tidak tahu apakah materi pemeriksaan itu sudah digali ulang pada saat pemeriksaan terdakwa Kuat hari ini atau tidak. Nah, kalau Susi berubah lagi, saya pikir ya harus segera ditetapkan sebagai tersangka saja saksi ini. Atau enggak kalau memang nanti tidak ditetapkan sebagai tersangka, ya kita yang ambil bagian nanti untuk melaporkan dalam dugaan tindakan memberikan keterangan ataupun kesaksian di bawah sumpah di depan pengadilan sesuai dengan pasal 242 KUHP. Demikian. Bang Martin, yang menarik hari ini Susi kembali menceritakan soal kejadian di Magelang. Salah satu ungkapannya yakni mengatakan Brigadir Yosua ini membanting pintu di Magelang. Dari pernyataan ini apa mungkin yang bisa dicermati, Bang Martin? Itu tanggal berapa dibanting katanya? Ini antara tanggal 7 atau 8 ini, ketika posisi masih di Magelang. Karena Susi juga mengatakan saat di Magelang antara Putri dan juga Verdi Sambo itu tidak ada pertengkaran sama sekali, keduanya harmonis. Bisa dijelaskan mungkin Bang Martin? Iya, kalau mengenai yang dimaksud dengan banting pintu yang di mana? Apakah yang di atas tangga di dekat kamar mandi itu dibanting, ya? Atau pada saat turun karena diancam oleh Kuat makanya Joshua membanting pintu? Lebih masuk akal ketika diancam oleh Kuat ingin setelah itu membanting pintu itu lebih masuk akal. Nah, makanya saya belum bisa mengomentari kalau saya pun tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Susi gitu ya mengenai membanting pintu. Dan seandainya pun dia membanting pintu, tentunya itu adalah ungkapan kekesalan karena diancam oleh Kuat ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke pengacara dari Kuat Ma'ruf, Pak Irwan. Soal ada asumsi bahwa persidangan hari ini dianggap meringankan klien Anda. Anda sepakat dengan itu atau menurut Anda tidak ada yang diringankan? Ya, memang kalau posisi Kuat Ma'ruf untuk hari ini keterangan-keterangan mereka itu tidak ada hal yang memberatkan lah. Terkait dengan peristiwa Magelang itu kan sudah nyata dijelaskan oleh Susi dan dikonfirmasi juga oleh Kuat bahwa itu benar peristiwanya. Yang dari awal kan diragukan. Makanya ketika Susi menjelaskan itu di saat terakhir persidangan ditanya ke majelis menanyakan kepada Kuat bagaimana keterangan Susi, dia membenarkan bahwa betul itu peristiwa yang dijelaskan gitu. Yang ada keterkaitan dengan pihak Kuat Ma'ruf. Hal seperti itu. Nah, kaitannya dengan Susi keterangannya yang berulang-ulang, yang dianggap berbelit-belit, ini harus dipahami juga. Kodir Susi ini kan asisten rumah tangga. Kemampuannya menjelaskan ke publik, ke orang ketika ditanya, itu tidak seperti kita, gampang menangkap dan mudah mendapatkan kalimat yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud pertanyaan tersebut. Sehingga ketika dia ditanya, bukan dia mau berbelit-belit atau bohong, tetapi mencari kata-kata yang pas untuk bisa cepat kita memahami apa penjelasannya, itu kesulitan dia. Makanya dianggap dia berbelit-belit dan berbohong.
karena pilihan katanya ini yang sulit juga karena pendidikan mereka kan ya kita maklum sendirilah bahwa tidak seperti kita rata-rata yang sekarang ini gitu loh. Seperti itu, Mbak. Pak Irwan, tapi ungkapan dari Susi menyebut klien Anda ada ancaman yang disampaikan Kuat Ma'ruf kepada Brigadir Yosua atau Brigadir J saat hendak memasuki kamar Putri pada tanggal 7 Juli 2022. Di sana Om Kuat berkata, "Yos, jangan naik satu langkah." Itu diucapkan oleh Kuat Ma'ruf. Itu tadi di terakhir persidangan ketika ditanya itu sempat dibantah. Karena pihak majelis kan bertanya kepada terdakwa, apa dari keterangan-keterangan mereka ini yang mau dibantah benar semua atau tidak benar semua, atau beberapa hal yang benar disampaikan oleh Kuat Ma'ruf bahwa kalimat tersebut yang kalau naik selangkah, larangan untuk naik selangkah lagi itu tidak pernah diucapkan. Oke, baik. Itu disampaikan tadi. Baik, ada dua isu di sini bahwa excuse bahwa seorang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga di sini Kuat, maksud kami di sini adalah Susi salah satunya karena keterbatasan pemikiran sehingga sulit untuk menyampaikan ini. Lantas bagaimana hakim melihat persoalan ini dan apakah betul semua yang disampaikan pada hari ini ketika dikonfrontir akan meringankan seluruh terdakwa? Nanti kita akan minta tanggapan dari Prof. Hipnu usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.